Baik, pemirsa Gamalama TV kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan Hajat 771 mengembalikan aroma rempah di Kota Ternate, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini Pak Wali Kota Ternate, Pak M. Tauhid Sulaiman. Kita lanjutkan kembali ya. Pak, tadi kalau kita mengajak semua instrumen di kota ini untuk bagaimana mendukung ini kan agak sulit ya. Kan kita lihat apakah memang ke depan juga membutuhkan regulasi khusus untuk memperkuat ini, Pak? Jadi begini, kita ada punya pendekatan, ya, punya pendekatan secara menyeluruh, ya. Benteng Fort Oranye itu kita jadikan sebagai kreatif hub, pusat kreatif. Karena di dalam benteng itu ada 3 sumber utama di situ. Yang pertama adalah komunitas, yang kedua adalah ruang, dan ketiga adalah ide. Ketika 3 sumber utama itu bersatu, dia menjadi ekosistem. Setiap sudutnya ada. Di situ akan muncul apa yang disebut dengan ekonomi kreatif. Di situ akan muncul yang disebut dengan UMKM, dan di situ juga nanti akan muncul pariwisata. Kita berharap mudah-mudahan pusat kreatif ini yang nanti akan mendorong penguatan ekonomi kreatif, mendorong penguatan UMKM yang nanti menjadi real, kemudian termasuk pariwisatanya. Kita berharap seperti itu, karena kita tidak membangun lagi, tetapi kita mencoba merevitalisasi keunggulan lokal kita, benteng atau mungkin tanaman cengkeh pala sebagai ikon kita untuk dikolaborasikan menjadi kekuatan ekonomi Ternate ke depan. Mungkin jualannya sederhana, jualan untuk bagaimana agar orang bisa datang di Ternate, kemudian bisa sekedar mencari tahu rempah Ternate unggulnya di mana. Oleh karena itu produk-produk inilah yang nanti akan diperkuat melalui UMKM yang ada di Kota Ternate. Jadi kekuatannya ada. Jadi strategi kita adalah pendekatan hexahelix, yaitu di mana ada keterlibatan dari komunitas, keterlibatan dari pemerintah, keterlibatan dari komunitas, keterlibatan dari swasta, dan lembaga keuangan yang disebut dengan agregator. Karena kalau kita mengembangkan ekonomi kreatif, kita mengembangkan UMKM, pariwisata, dia butuh modal. Oleh karena itu, meskipun yang lain mungkin baru deksa, tapi kita ingin pengembangan Kota Ternate ini, terutama dalam rangka penguatan branding tadi. Kekuatannya adalah melibatkan juga pihak-pihak lembaga keuangan supaya kekuatan untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif, industri pariwisata maupun UMKM harus ditopang dengan penganggaran yang baik dari lembaga keuangan yang ada di Kota Ternate. Ya, baik, Pak Wali, ini menarik nih. Saya coba nyambungkan dulu ya. Ada pikiran-pikiran di luar sana ya terkait dengan kota kreatif dan ekonomi kreatif ya. Nah, ini mungkin saya minta komentar Pak Wali sendiri ya. Ada yang mengatakan bahwa Ternate ini baru sebatas kota kreatif, tapi belum kita pada fase ekonomi kreatif. Pendapat Pak Wali seperti apa? Ya, memang tahun 2019 ketika dilaksanakan ICCF di Ternate, kreasinya adalah memeluk gunung yang melibatkan 42.000. Itu betul, itu kemunculan dan dia menjadi bagian dari sejarah bahwa pernah kreativitas masyarakat memeluk gunung. Oleh karena itu tadi saya bilang kita memusatkan perhatian itu ke benteng Fort Oranye, sehingga penggabungan antara ide, penggabungan antara ruang dan komunitas menjadi sebuah ekosistem nanti mengeluarkan atau melahirkan ekonomi kreatif yang unggul. Jadi situ nanti akan hidup ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. Jadi memang kita mengarah seperti itu. Oleh karena itu minimal kita memperkenalkan ini dulu, karena kalau orang tahu bahwa Ternate kota rempah nanti yang sudah kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual, kita berharap mudah-mudahan Ternate juga bisa memperkuat jati dirinya, sama halnya dengan contoh Ambon sebagai kota kreatif. Kreatifnya di mana? Sebagai kota musik yang diakui oleh UNESCO. Kita berharap mudah-mudahan Ternate bisa diakui sebagai kota rempah tidak hanya di Indonesia tapi juga oleh internasional melalui UNESCO.
Ya, ini kan tidak mudah kan Pak ya. Kalau pengamatan kita sendiri ya, artinya bahwa memang untuk rebranding untuk ke rempah ini kan sebenarnya bukan saat ini, tapi kemarin kan sudah kan dengan memberlakukan welcome drink dengan pala di perhotelan atau di industri yang lain atau di perkantoran untuk memulai itu. Tapi kan tidak jalan secara maksimal dan butuh pengawasan ya. Bagaimana untuk mengakomodir ini? Ya, jadi kita sudah bekerja sama ya. Jadi pemerintah juga memfasilitasi melalui Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindak, supaya industri UMKM, IKM itu kuat. Ya, pendampingannya, kemudian kemasannya, termasuk juga mendorong fasilitasi untuk kreditnya. Karena kalau kita harus memperkenalkan masyarakat tentang bisnis, dan bisnis itu butuh modal, dan modal yang nanti yang kita lakukan adalah pemerintah memfasilitasi ruang untuk mereka mendapatkan modal itu, minimal mungkin pokoknya mereka selesaikan, utamanya yang baru tumbuh, tetapi untuk bunganya nanti diselesaikan oleh pemerintah daerah. Itu sebagai bagian dalam rangka kolaborasi lah, seperti itu. Ya, kalau untuk memfasilitasi itu, apakah menggandeng pihak perbankan ataukah ada pola khusus? Harus perbankan. Harus perbankan. Ya, dengan KUR juga? KUR juga bisa, bisa. Nanti skemanya tergantung, ya. Memang kita lagi mencoba untuk mencari skema yang paling terbaik. Ya, keinginan besar kita ingin tumbuh UMKM ini, karena ini adalah kekuatan utama Kota Ternate sebagai kota perdagangan. Nah, ini kan di Ternate kan juga ada ya UMKM yang menjadikan pala ataupun cengkeh sebagai bahan baku utama. Artinya ada teh herbal pala dan sebagainya. Atau ini nanti akan diperkuat juga? Diperkuat, makanya kita berupaya mencoba untuk minimal membranding sejumlah produk turunan dari cengkeh maupun pala. Satu hal yang mungkin cocok ya, saya lihat sederhana ya. Kalau di Bogor sana, Bogor itu kan atau di Jawa Barat ada namanya kujang. Itu sudah dibuat semacam peniti itu. Saya berkeinginan cengkeh itu dibuat semacam peniti, dan peniti itu bisa dipakai untuk menjadi tambahan aksesoris bagi terutama yang berhijab, kan bisa pasang. Bagian dari rangka untuk memperkuat branding Ternate sebagai kota rempah. Itu salah satu contoh saja. Saya kira banyak hal itu dalam bentuk gria, tapi dalam bentuk yang lain mungkin produk-produk makanan, produk kosmetik, atau mungkin produk-produk tambahan tertentu yang bisa memperkaya display dari produk yang dihasilkan melalui cengkeh maupun pala. Ya, ini menarik nih. Saya teringat tentang pin jagung ya di Gorontalo. Ini juga mungkin akan dihidupkan. Iya, saya hidupkan itu. Saya berkeinginan itu. Supaya mungkin pegawai pemerintah daerah misalkan ketika dia tambahan aksesoris untuk peniti jilbab boleh dipakai dari peniti yang berbentuk seperti cengkeh. Ya, dan ini adalah kesempatan orang untuk membuat produk-produk ini, dan ini nilai ekonominya pasti ada untuk menumbuhkan industri kecil menengah itu dalam bentuk kria. Baik, kalau brand kita sudah dapatkan, tentunya kan harus menjaga hal tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dengan perkembangan kota, artinya terjadi diversifikasi lahan yang tadinya perkebunan pala dan cengkeh kemudian sudah berubah alih fungsi. Ini bagaimana Bapak? Iya, jadi kita sudah berbicara kepada PUPR ya untuk ketat terkait dengan perambahan pemukiman di tanah-tanah produktif, utamanya cengkeh maupun pala. Ya, kita akan lebih menjaga tata ruangnya, sehingga nanti di tempat-tempat tertentu yang situ menjadi basis perkebunan cengkeh pala, kita akan larang untuk tidak menjadi bagian dari lokasi pemukiman. Itu salah satu bentuk keberpihakan kita untuk menjaga agar lahan untuk cengkeh maupun pala tetap terjaga keberlangsungannya. Ya, baik, luar biasa. Kita break dulu sebentar, masih ada segmen terakhir ya Pak ya, sebagai segmen kunci. Baik pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Menarik sekali perbincangan kita di malam hari ini, membincangkan tentang mengembalikan aroma rempah di Kota Ternate. Kami akan segera kembali lagi di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.